berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harus serius berdoa kepada Allah. Di antara doa yang sering kita baca namun kita tidak seriusin, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa mungkin kita enggak serius. Maksud saya kalau kita baca doa ini, wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Kita renungkan bahwasanya hati ini sangat lemah. Dengan sedikit syahwat kita bisa terpengaruh. Dengan sedikit syubhat kita bisa berubah hati ini. Dan kita sekarang hidup di atas muka bumi yang penuh dengan syubhat dan syubhat dan fitnah syahwat. Kita berdoa, ya wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Dan ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW ketika sujud. Demikian juga ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita serius. Sampai pada firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, kita serius. Kita baca alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kemudian ketika istighfar benar-benar serius. Allah maghfir li dhunubi, Allah maghfir li dhambi kullahu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, jillahu wa diqqahu, yang besar maupun yang kecil, awalahu akhirahu, dari yang pertama sampai yang terakhir, alaniyatahu wa sirrahu, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, khata'aha wa amdaha wa hazlaha wa jiddaha wa kullu dzalika indi. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang aku lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang serius atau karena candaan, dan semuanya ada pada diriku. Kita benar-benar istighfar. Istighfar itu membersihkan apa? Hati. Yang tadinya malas-malas, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innahu la yughan ala qalbi. Sungguhnya aku merasa ketidaknyamanan dalam hatiku. Wa inni la astaghfirullah. Maka aku beristighfar. Kapan kita merasa iman kita turun? Istighfar. Istighfar itu minta, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Yang secara otomatis kita bilang, ya Allah, kuatkanlah imanku, bersihkanlah apa? Hatiku, ya. Karena futur ini, aduh, kalau sudah kena, seorang benar-benar malas, ya. Kemudian selain berdoa, ingat usia kita yang semakin sedikit. Kapan kita dipanggil oleh Allah, selesai. Kita nggak bisa lagi untuk beramal soleh, sudah selesai. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, al yauma amalun bila hisab. Sekarang silakan beramal, tidak ada yang menghisab. Godan hisabun bila amal. Esok kalau sudah meninggal dunia, yang ada cuma hisab, nggak bisa beramal lagi, nggak bisa beramal lagi. Kita ingat bagaimana orang kalau meninggal dunia, dia ingin dikembalikan ke dunia meskipun sebentar. Kenapa? Waktu sedikit itu dia bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, dia bisa bersedekah, untuk bisa bersyahadah, bisa berzikir kepada Allah. Sekarang Allah kasih kita umur banyak, tidak kita manfaatkan. Usahakan setiap waktu yang terlewatkan tidak ada tanpa faedah. Semua waktu berfaedah. Semua waktu karena Allah. Kita ketemu orang karena Allah, kita ngobrol karena Allah, kita olahraga karena Allah, kita telepon kakak karena Allah, telepon adik karena Allah, kita jamu tamu karena Allah, sehingga hati kita selalu tidak ghaflah. Bahkan perkara dunia selalu niatkan karena Allah. Itu diantara agar kita tidak ghaflah. Dan kita dalam hal ini kita akan jatuh bangun, tapi terus kita ingatkan diri kita. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa sedikit terkena futur. Kalaupun futur kita bisa segera bangkit. Nah, umur kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba periksa kesehatan, kolesterol sudah naik, gula bermasalah, ya, asam urat bermasalah, ya. Orang yang sehat aja tiba-tiba meninggal juga banyak, apalagi yang bermasalah. Oleh karena sudah tahu kesehatan mulai menurun, maka ya, sisa umur semakin sedikit, jangan buang-buang waktu.